Kali ini kita akan membahas tipe kepribadian INTJ yang biasa menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang lain dalam bertumbuh. Tipe kepribadian INTJ pada dasarnya adalah tipe individu yang sangat sadar bahwa dunia tidak pernah adil dalam hal informasi. Ada orang yang tahu lebih banyak, lebih cepat, dan lebih dalam. Ada juga yang tertinggal bukan karena bodoh, melainkan karena tidak punya akses waktu atau kerangka berpikir yang tepat. INTJ memahami kenyataan ini sejak awal. Mereka melihat bahwa perbedaan terbesar antar manusia bukan pada niat atau semangat, melainkan pada pemahaman. Bagi INTJ yang matang, ketimpangan informasi bukan alat untuk pamer kecerdasan atau menguasai orang lain secara egois, melainkan sebagai sumber daya strategis. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang jika dikelola dengan benar, bisa mengangkat banyak orang sekaligus. Inilah titik di mana INTJ berbeda dari stereotip dingin atau manipulatif. Fokus utamanya bukan dominasi emosional, melainkan peningkatan kapasitas berpikir. Tipe kepribadian INTJ memiliki kecenderungan alami untuk menyusun informasi secara rapi di dalam pikirannya. Mereka tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi juga menghubungkan potongan-potongan pengetahuannya menjadi gambaran besar yang masuk akal. Mereka mampu memilah mana informasi penting dan mana yang hanya kebisingan. Karena itu, mereka sering terlihat lebih tahu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka lebih terstruktur dalam memahami sesuatu. Berikut 7 ciri spesifik individu INTJ yang menguasai ketimpangan informasi dan menggunakannya untuk membantu orang lain berkembang. Yang pertama, lebih fokus memperbaiki cara berpikir daripada memenangkan argumen. INTJ tipe ini tidak tertarik untuk terlihat paling benar. Yang lebih penting bagi mereka adalah apakah orang lain mulai berpikir lebih runtut, lebih logis, dan lebih mandiri. Mereka menganggap perubahan pola pikir jauh lebih bernilai daripada sekedar persetujuan sesaat. Yang kedua, sangat selektif dalam membagikan pengetahuan. Mereka tidak menyebarkan semua yang mereka tahu, tapi itu bukan karena pelit, melainkan karena mereka sadar bahwa informasi yang berlebihan bisa melemahkan pemahaman. Mereka hanya menyampaikan hal yang benar-benar relevan dan dapat berdampak. Yang ketiga, menyederhanakan hal rumit tanpa menghilangkan inti masalah. INTJ tipe ini mampu menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan bahasa yang sederhana namun tetap akurat. Mereka tidak suka membuat sesuatu terdengar pintar. Mereka ingin sesuatu menjadi jelas. Yang keempat, tidak menikmati ketergantungan orang lain pada dirinya. Berbeda dari tipe yang suka merasa dibutuhkan, tipe kepribadian ini justru akan merasa berhasil ketika orang yang sempat dibantunya tidak lagi bergantung kepadanya. Tujuan akhirnya adalah orang lain bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri dengan lebih baik. Yang kelima, memiliki standar etika tinggi dalam penggunaan pengetahuan. Mereka sadar bahwa pengetahuan bisa dipakai untuk memanipulasi. Karena itu, INTJ tipe ini menahan diri dari memanfaatkan kebodohan, kebingungan, atau ketidaktahuan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang keenam, lebih peduli pada dampak jangka panjang daripada hasil yang cepat. Tipe kepribadian ini tidak tergoda oleh solusi instan. Mereka lebih memilih proses yang lambat namun kokoh, karena bagi mereka, pemahaman yang tumbuh perlahan jauh lebih kuat daripada perubahan cepat yang rapuh. Dan yang ketujuh, terlihat dingin padahal sebenarnya sangat bertanggung jawab secara mental. Sikap tenang dan minim emosi mereka sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, INTJ tipe ini justru sangat berhati-hati agar apa yang mereka sampaikan tidak menyesatkan, tidak merusak, dan tidak menciptakan ketergantungan intelektual. Saat INTJ memilih menggunakan keunggulannya untuk membantu orang lain, pendekatannya bersifat sistematis dan rasional. Mereka tidak berusaha mengubah emosi atau keyakinan orang secara paksa. Yang mereka lakukan adalah memperjelas cara berpikir. INTJ cenderung ingin membuat orang lain melihat sesuatu dengan lebih jernih, bukan sekadar mengikuti pendapat mereka. Tujuan akhirnya adalah kemandirian berpikir,
bukan ketergantungan. Tipe kepribadian ini memahami bahwa memberi terlalu banyak informasi sekaligus justru bisa melemahkan orang. Karena itu, mereka cenderung selektif. Mereka menyederhanakan hal yang rumit tanpa merendahkan isinya. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka tahu bahwa pemahaman tumbuh bertahap. Dalam sudut pandang ini, penguasaan informasi bukan soal siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam menyampaikannya. Ada sisi etis yang kuat di sini. INTJ yang sehat menyadari bahwa pengetahuan memberi kekuasaan, dan kekuasaan selalu membawa risiko penyalahgunaan. Karena itulah mereka sering menahan diri. Mereka memilih diam ketika informasi tidak akan membawa manfaat yang nyata. Mereka berbicara ketika pengetahuan itu bisa memperkuat, bukan mempermalukan. Sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin atau tidak peduli, padahal sebenarnya penuh perhitungan moral di dalamnya. Mereka juga melihat pengembangan manusia sebagai proses jangka panjang. Mereka tidak tertarik pada perubahan instan yang rapuh. Informasi digunakan untuk membangun pola pikir yang lebih stabil, lebih logis, dan lebih tahan terhadap manipulasi. Mereka ingin orang lain menjadi lebih sulit dibodohi, bukan lebih mudah diarahkan. Dalam kerangka ini, ketimpangan informasi bukan dihapusnya secara naif, melainkan dikelola dengan cerdas. INTJ memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya, setiap orang berhak untuk berpikir lebih baik dari sebelumnya. Disinilah letak kontribusi terbesar mereka. Bukan sebagai pusat pengetahuan, melainkan sebagai pengatur arus pemahaman. Tipe kepribadian ini memandang pengetahuan sebagai alat pembebasan. Ketika seseorang memahami sebab akibat, struktur masalah, dan konsekuensi pilihan, ia menjadi lebih merdeka secara mental. INTJ tidak mengejar kekaguman, mereka ingin dunia yang lebih rasional, bukan dunia yang bergantung pada figur yang pintar. Tipe kepribadian INTJ yang matang menggunakan keunggulan pengetahuan bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menaikkan standar berpikir di sekitarnya. Mereka tidak menjual ilusi, tidak memancing emosi, dan tidak memanfaatkan kebingungan orang lain. Mereka bekerja di wilayah yang sunyi, yakni memperbaiki cara manusia memahami realitas, dan baginya itulah bentuk kontribusi yang paling bermakna. Pada akhirnya, INTJ tipe ini menunjukkan satu hal yang cukup sering gagal dipahami banyak orang, yakni bahwa kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang disimpan, melainkan dari seberapa bertanggung jawab pengetahuan itu digunakannya. Di dunia yang gemar memamerkan kepintaran, INTJ justru memilih bekerja diam-diam, merapikan cara berpikir, dan membongkar kebingungan tanpa perlu sorak-sorai. Mereka tidak sibuk terlihat hebat, karena sejak awal mereka tahu orang yang benar-benar paham tidak butuh pengakuan. Mereka memahami bahwa ketimpangan informasi adalah fakta, bukan tragedi. Yang menjadi masalah bukanlah siapa yang tahu lebih banyak, melainkan siapa yang sengaja membiarkan orang lain tetap bodoh demi rasa unggul yang semu. Di titik ini, INTJ yang matang tampak sedikit menyebalkan bagi dunia. Terlalu logis untuk ditipu, terlalu tenang untuk diprovokasi, dan terlalu sadar untuk ikut merayakan kebodohan massal yang dibungkus motivasi kosong. Dengan sarkasme yang sunyi, INTJ seakan berkata bahwa membantu orang berkembang bukan soal mengajari apa yang harus dipikirkan, melainkan membersihkan cara berpikir dari ilusi, asumsi malas, dan emosi yang berisik. Mereka tidak menawarkan jawaban instan, karena mereka tahu jawaban cepat seringkali hanya membuat manusia berhenti bertanya. Dan bagi INTJ, manusia yang berhenti bertanya adalah manusia yang berhenti bertumbuh. Maka jika INTJ terlihat dingin, kadang itu bukan karena kurangnya empati, melainkan karena mereka menolak ikut bermain dalam drama intelektual yang dangkal. Mereka memilih jalur yang lebih sulit, yakni membangun kejernihan bukan ketergantungan, pemahaman bukan kekaguman. Sebuah pendekatan yang mungkin tidak populer dan jarang diapresiasi, tetapi ironisnya justru paling dibutuhkan di dunia yang kebanjiran informasi namun miskin kebijaksanaan sejati.
Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.